Yang namanya garwo itu mesti monogam. Itu. Rahayu para Sutresna Budaya, pada kesempatan ini coba saya akan menampung ya sampai sejauh mana generasi penerus kita itu masih mau mempertahankan nilai-nilai luhur yang banyak sekali, tapi masih ada relevansinya, masih ada kaitannya dengan masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di era modern ini. Nah, itu yang akan saya bawakan secara dialog. Ya, ini saya kebetulan pada episode kali ini tidak tampak muka, sekalian eksperimen dengan desain baru ya Pak ya. Ini kita akan ngobrol-ngobrol aja dengan Bapak masalah pernikahan gitu kan ya. Sebetulnya ini diskusinya itu di-trigger dari ada banyak dulu waktu saya nikah DM yang masuk gitu kan. Kayak ada tuh sepupu temen juga bertanya kan, Mas kan udah lama berkarir di Jakarta ya, sekitar hampir lebih dari 5 tahun. Terus pertanyaannya, kalau mau nikah itu, kalau anak muda kan sering beli mobil dulu atau nyicil rumah dulu ya, karena kan orang itu ketika memulai berkarir ya, itu kan bagian dari perkembangan spiritualitas juga, perkembangan jiwa manusia juga, itu pasti akan dituntut untuk mendapatkan kebijaksanaan ya, agar lebih pas dalam menghadapi hidup yang mana dulu. Tapi saya pernah dengar waktu itu kan dinasihati dari banyak sesepuh ya, termasuk Bapak sendiri, bahwa ternyata ada urutannya loh seorang pria Jawa itu ketika menikah. Nah, seperti apa Pak? Monggo bisa dijelaskan. Ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan yang umum dan mudah-mudahan ini memberi sedikit arahan apa yang ya menjadi cita-cita semua orang tua lah kalau mempunyai anak laki-laki, dan warnanya di Jawa itu pada umumnya paternalistik, kan nantinya mau jadi bapak kalau orang berumah tangga itu. Nah, ini sebetulnya saya nggak tahu secara umum, tapi menurut pengertian kami yang mempelajari ilmu rasa, sastra lan basa Jawa, itu sebetulnya dididik mulai dari kandungan ibu. Jadi nggak tahu ya, jadi semua bayi, belum tahu laki atau perempuan, semuanya ibu dan bapak yang bertanggung jawab. Begitu bayi itu lahir laki-laki, nah ini settingnya sudah agak beda. Jadi kemudian anak ini dididik, ngemong rasane bocah, orang tua juga sadar bahwa ini adalah titipan, pemberian Tuhan dititipkan sampai akhir dewasa. Nah, itu ukuran kesuksesan orang tua di situ. Hampir semua orang tua itu banyak sekali yang tidak menginginkan anak kandungnya yang dididik di dalam keluarga itu menjadi yang orang sembarangan. Jadi ada sifat kalau dalam secara barat itu gentleman. Jadi banyak sifat-sifat baik, dan yang namanya gentleman itu tahu sendirilah, di berbagai bidang sikap-sikap yang gentle ini diperlukan. Nah, konsep lama yang kuno itu ada orang ini disebut sebagai priyayi Jawa. Nah, bagaimana untuk menjadi priyayi Jawa? Kuliahnya nggak ada priyayi Jawa itu. Jadi ada zaman kuno dulu, zaman simbah-simbah mbah buyut kita, mbah cangkah kita itu selalu begitu anak laki-laki itu menjadi dewasa, menjadi remaja, itu diarah-arahkan untuk satu. Diharapkan dia mencari sendiri
ilmu apa yang disukai sesuai dengan kemampuan dan atas karunia Tuhan, itu diwujudkan di dalam duwung atau keris atau curiga. Satu, mesti menguasai, memiliki sifat kandel curiga. Nah, sekarang kalau masih bisa diterapkan, hampir rata-rata semuanya menempuh bidang ilmu prodi sendiri-sendiri. Nah, itu sebagai masterpiece-nya dia di dalam apa? Itu nomor 1 curiga. Nomor 2, kalau itu sudah dikuasai, ini masa remaja mulai tumbuh dewasa, kemudian berusaha untuk mencari yang kedua itu turonggo. Alat transport yang dulu itu namanya kuda. Jadi bagaimana bisa memiliki sendiri kuda tunggangan. Nah, kalau zaman sekarang kan sepeda motor itu juga tunggangan mirip sepeda, dan juga kendaraan bermotor roda 4. Nah, itu turonggo. Turonggo itu maksudnya. Nah, yang ketiga, lalu setelah keduanya terpenuhi, berusaha untuk memiliki, ya, menguasai. Yang ketiga itu enggak kerja keras, kadang-kadang butuh santai pulang kerja karena sudah kerja, ya, mungkin studinya sudah selesai. Kerja keras untuk apa? Ya, untuk mengumpulkan persiapan untuk hari pernikahan nanti, hari melamar nanti, ya, seorang gadis, ya. Nah, yang ketiga ini perlu untuk hiburan harian, capek pulang kerja. Itu kalau zaman dulu memelihara burung. Burung itu suaranya bisa anggung-anggungan, itu kutut, bisa oceh-ocehan, ya, burung berkicau. Tapi ini kalau diresapkan, didengarkan itu, wah, itu memberikan satu, pada waktu kita lelah sambil setelah mandi sore minum dan sebagainya, terus mendengarkan dulu. Nah, sekarang ini sudah berubah. Kan intinya sama-sama konsumsi untuk pendengaran kita, mendengarkan musik. Nah, itu oceh-ocehnya kalau saya pikir dalam bentuk itu kukilo nomor 3. Nomor 4 itu baru, yang keempat itu kalau ini 3 tadi sudah, curiga, turonggo, kukilo. Terus yang keempat ini wismo. Wismo ini adalah rumah tinggal. Loh, kok masih bujang? Iya, itu kalau zaman kuno loh, urut-urutannya mesti seperti itu. Bagaimana diusahakan pada waktu masih bujang itu memiliki sendiri rumah tinggal untuk nanti keluarganya. Nah, padahal zaman dulu ada larangan kalau belum nikah itu belum boleh membangun rumah. Oh, nggak masalah. Zaman sekarang nggak masalah. Oh, nggak boleh bangun rumah. Nah, sekarang banyak developer, sekarang banyak. Nah, rumah itu bisa dicicil, bisa dikredit. Ada yang namanya kalau rumah sendiri atau rumah yang apartemen. Yang penting itu kita berhak untuk menepati dan nantinya menggunakan untuk hidup bersama istri dan anak-anak. Nah, itu wismo yang keempat. Terus yang kelima baru, kalau empatnya sudah siap, baru masa pelamaran. Masa pelamaran itu baru yang kelima ini wanita, artinya calon istri yang dicintai, yang pokoknya yang dimana ini menaruh harapan hidupnya sebagai calon istri. Harapan banyak juga secara kritis, jangan lupa mohon tuntunan, karena yang namanya jodoh itu ya klop, segala sesuatunya banyak cocoknya daripada enggak. Itu mohon tuntunan, mumpung belum terlanjur, mohon kepada Tuhan agar diberikan pasangan yang sesuai atau jodoh. Sudah lengkap. Jadi kembali lagi curiga nomor 1, nomor 2 itu turonggo, tumpaan, alat transport. Yang ketiga itu kukilo untuk hiburan, sampai nanti tua pun juga ada sih yang tetap menyukai. Kalau zaman kuno ya kutut manggung, terus kemudian oceh-ocehan ada. Yang keempat wismo ada, dan wismo ini berkembang, bisa bertambah baik, bertambah besar dan sebagainya. Yang kelima terakhir itu wanita. Nah, orang tua-tua dulu terhadap anak laki-lakinya yang digadang-gadang, diimpi-impikan supaya bisa mencapai 5 itu. Sudah,
tugas orang tua selesai. Nah, itulah yang disebut nanti sebagai bapak dari anak-anak, suami dari istrinya, dalam pergaulan masyarakat disebut yang namanya priyayi ya jitu. Priyayi Jawa, priyayi itu apa namanya gentleman ya, apa namanya Jawa itu penuh pengertian. Nah, ini deep understanding terhadap istri, terhadap orang lain dan sebagainya. Itu menarik. sangu. Ini kalau kita refleksikan ya ke apa ya lifestyle milenial yang sekarang, mungkin nggak usah sekarang ya, saya refleksikan ke diri saya sendiri ya. Dulu itu kan pertanyaannya, wah aku harus ngapain dulu nih sebelum menikah. Sebetulnya sangat relevan loh teman-teman di zaman sekarang itu. Yang pertama itu kan tadi namanya curigo kan. Kalau curigo itu sebenarnya orang bilangnya knowledge kan, ilmu. Kita perkaya dulu dengan ilmu. Ilmu itu nggak cuma S1 kita atau sarjana kita, cuma juga financial knowledge itu salah satu yang cukup penting ya, karena menikah itu kan sebenarnya membutuhkan kedewasaan finansial, pemahaman. Jadi masalah manajemen rumah tangga segala macam itu ada di level curigo ini ya Pak ya. Terus setelah itu baru tolong. Jadi pertanyaannya kan, beli rumah dulu apa mobil dulu ya? Nah, orang tuh macam-macam sebetulnya. Cuman kalau kita lihat dari flow ini itu, beli mobil dulu asal kuat tuh sebetulnya nggak apa-apa, atau motor. Artinya kita punya kendaraan untuk ngapel, untuk apa namanya, untuk kesenangan kita sendiri, untuk membantu kaki kita, apalagi yang kerja di ibu kota kan, untuk bisa apa ya, memfasilitasi gitulah, fasilitas transportasi ya. Tapi kalau misalkan orangnya nggak bisa naik kuda zaman dulu Pak, itu gimana Pak terusan? Atau sekarang nggak bisa nyopir? Ya, ya. Baik, ini pertanyaan yang cukup kritis. Antar zaman tetap harus ada yang bisa diserap nilai-nilai itu. Fungsinya kuda itu kan mengantar kita ke jarak yang tidak terjangkau kalau kita jalan kaki, ya toh. Dan lagi orang ya kita kakinya 2, kuda kakinya 4. Jelas secara fisik dia bisa membawa kita lebih jauh. Fungsinya itu dulu. Nah, sekarang ini terus gimana menilai? Ya kalau kita tanyakan begitu mentah-mentah, apa zaman dulu ya ada kredit kuda gitu. Ya ada, kalau kudanya kuda merek mobil lah bisa. Tapi sekarang semuanya bisa diusahakan. Artinya ya dengan sistem perekonomian yang masih memberlakukan pinjaman ringan sampai yang asal cukup fungsinya saja, tidak usah terlalu yang apa namanya mewah dan sebagainya. Nah itu, dan itu tidak akan dipakai untuk apa namanya mobil ngelamar manten itu ya. Misalnya Be My Wife, wah itu kan Lux toh, BMW itu kan Be My Wife. Waduh, itu ya sebetulnya tidak usah yang terlalu mewah. Yang penting untuk hariannya ini loh, karena kita sedang persiapan, bukan mengarah ke sana. Nanti kalau ngelamaran kan sewa mobil, nah gitu. Jadi itu dulu fungsinya dipegang. Itu. Nah terus lanjut nih, setelah Pak Juriko, Puronggo, Ukilo. Ukilo itu kan sebetulnya kita memiliki bahasa Jawa anak sekarang itu me time ya, waktu untuk kita sendiri ya. Kita kerja capek-capek, kita harus meluangkan waktu untuk diri kita sendiri biar nggak terlalu stres gitu kan Pak. Ya. Nah, orang lama itu ngomongnya ada burung segala macam. Mungkin kalau milenial atau Gen Z zaman sekarang kucing kali bisa kali ya. Ya nek kucing kurang tepat karena kucing itu sebetulnya kukilo itu burung itu diambil bukan dari indahnya bulunya burung atau, tapi suaranya itu supaya bisa sinkron dengan suasana hati kita yang sedang capek, melepas lelah, itu konsumsi untuk pendengaran. Jadi nek kucing meong-meong itu kan monoton gitu. Jadi kurang cocok melihara kucing, apalagi memelihara anjing. Ya namanya saja dalam bahasa Jawa bukan burung, ya toh. Namanya kucing, namanya anjing. Jadi bukan itu maksudnya. Oke, berarti itu ya. Terus habis itu Wismo. Nah, Wismo ini ketika yang 3 yang tadi itu sudah kita bisa miliki, kita bisa investkan gitulah ya, baru mulai hunian ya, properti lah zaman sekarang.
properti itu ya bisa apartemen atau bisa rumah, terserah, itu akan yang akan kita tempati sebagai calon kepala keluarga ya. Jadi nah ini kan pertanyaannya itu kan relevansi di zaman sekarang. Biasanya orang akan bilang, kan ada yang memikir gini kan, lah ngapain beli rumah, kan ada rumah orang tua, kan ada rumah mertua gitu kan. Atau seperti apa itu Pak? Itu lebih ke bagaimana diri kita sebagai pria Jawa ya Pak, ada opini ya Pak? Ya, baik. Wismo dalam bahasa Indonesianya rumah, atau sudah jadi dipungut jadi bahasa Indonesia wisma. Wisma itu adalah tempat berteduh dari hujan dan panas. Itu intinya. Jadi sejak muda kita kan tidak pernah tidur di lapangan terbuka. Mesti ada wismonya. Raketang itu kamar kos. Tapi kamar kos kan kita mengeluarkan uang untuk kepentingan jangka pendek. Tapi kalau yang namanya wismo di sini itu untuk kepentingan jangka menengah dan panjang. Menengah itu nanti bisa ganti, jangka panjang syukur sampai setua bapak ini ya untuk berlindung sampai akhir anak-anak selesai ngomong anak-anak diantar ke alam keluarga, berkeluarga, selesai. Fungsinya apa tuh sebetulnya? Tempat untuk berteduh. Kalau tadi burung tadi untuk konsumsi pendengaran, kalau ini tempat untuk berteduh. Karena manusia beda dengan hewan namanya kandang. Nah, ini layak huni lah, layak huni. Tidak usah terlalu mewah, layak huni. Layak huni itu bisa pengadaan, itu bisa kredit kalau mau dimiliki sekarang. Justru inilah ada saya pikir orang tua kita ya dulu jangan bangun, karena kalau membangun itu kan mulai dari menancapkan beton pondasi rumah itu mahal sekali. Nah, zaman sekarang ada solusi. Ya sudah toh, ngangsur saja toh, nanti kan bisa jadi milik. Nah, gitu. Jadi tidak menerjang paugeran bahwa masih muda kok membangun rumah, nyubles bumi. Ada sebagian yang seperti itu. Nah, ini nggak perlu. Yang penting nanti pas kita makin dekat ke lamaran sudah diterima, itu siap. Jadi begitu manten baru ini masuk rumah, ya sudah ada isinya. Nah, begitu. Kan nggak perlu bagus-bagus. Yang penting tempat untuk berteduh dari hujan dan panas. Berikutnya nanti kalau Tuhan mengkaruniakan anak-anak, nah kita bisa mendidik mereka. Nah inilah yang namanya berkeluarga lengkap. Ini menjadi cita-cita pengangen-angen hampir semua orang tua ya. Yang Jawa artinya yang penuh pengertian, yang menyadari bahwa sudah melepaskan anakku karena sudah dewasa. Nah ini fungsi wismo. Nah, yang kelima wanita nggak usah diceritakan. Mesti yang dicintai, cantik, molek atau itu relatif. Yang penting cocok dari hati ke hati, dijak komunikasi enak, terus serba terbuka dan sebagainya. Nah itu masing-masing punya idealisme sendiri-sendiri mengenai yang kelima wanita ini. Nah kalau seseorang muda sejak lama sudah mempersiapkan diri atau dibimbing oleh orang tua mencapai kelima achievement ini, sudah nanti kalau berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa bernegara, apapun status sosialnya, itu tetap diakui sebagai orang yang konsekuen, orang yang konsisten, orang yang Jowo, artinya penuh pengertian terhadap orang lain, termasuk dalam keluarganya sendiri, di luar keluarga. Nah itu priayi Jowo atau Japanese gentleman, seperti itu. Kalau logikanya saya masuk akal ya teman-teman. Jadi ketika kita ini sudah memiliki properti yang nggak usah bagus-bagus ya, hanya untuk berteduh pas lah, untuk kita hidup bersama calon istri pas itu selesai, baru lamaran. Itu kan rasanya secara finansial pun juga akan lebih enteng ya. Artinya nggak terstruktur gitu loh, nggak abstrak. Nah, kalau wanita ini kayak pembahasannya udah ultimate kan ke situ ya. Setelah itu kita menikah. Nah, ada satu pertanyaan Pak. Kalau di Jawa itu kan nama pasangan itu kan sebutnya garwo ya, atau si garing nyawa ya Pak ya. Ya. Nah, itu bisa dijelaskan buatan Pak? Oh ya.
Nah, untuk setting ya, jadi yang ideal ya, yang ideal. Jadi waktu kita taman kanak-kanak mulai dikenalkan dengan lagu Bintang Kecil di Langit yang Tinggi, ya toh? Amat banyak pilihannya kan banyak. Menghias angkasa, semua wanita ini wah macam-macam, amat banyak menghias angkasa. Lalu kita harus milih satu. Nah, milih satu itu coba direfleksikan, diproyeksikan. Artinya ideal kita, pengangan-angan kita itu ambil kertas, gambar bintang itu kayak apa. Nanti ya ada bintang 5, bintang 4, bintang. Nah, ini diproyeksikan. Itulah sebetulnya yang secara realistik bisa dicapai. Karena itu adalah kalau kita bersatu, dipersatukan Tuhan nanti, jadi sudah unifying itu artinya laki-laki mesti pasangannya perempuan. Nah, ini jadi dua nek coro cerita dari barat sana kan laki-laki itu dihilangi rusuknya yang kiri, terus nanti dari rusuk kiri itu jadi wanita. Nah, dalam pengertian ini wanita itu sendiri artinya hawa, keinginan-keinginan yang adanya lembut, halus, dan bisa menata dirinya sendiri dan diri suaminya, itu wanita. Nah, ini. Jadi wanita ini pasangannya mesti priyo. Nah, tadi sudah dianukan konteks kita kan priyo gung, artinya laki-laki yang gung, yang agung, yang akbar, yang great ya. Nah, itu priyo mesti pasangannya karo wanita. Nah, ini kalau sudah bersatu, ini seolah-olah namanya bersatu toh. Nanti dua pribadi itu nanti turun ke pribadi anaknya. Ya DNA-nya nurun ke anaknya, siapa yang dominan nggak tahu. Nah, ini semuanya tergantung Tuhan. Tapi secara hukum keagamaan atau hukum negara itu sah, saat itulah secara resmi nggak bisa sendiri-sendiri loh. Kalau sendiri-sendiri nanti cuman separuh-separuh. Jadi ini bersatu hati, ya toh? Itu kalau diparuh di tengah itu kan sigar. Lah ini sigaraning nyawa itu artinya di sini. Ini sudah bersatukan. Ya. Lah seperti Bapak nih sekarang sudah dudo. Lah ini sigaraning nyawa habis karek separuh nyawane. Ini harus lebih prihatin lagi karena dulu pernah dipersatukan. Ini Tuhan mempersatukan. Nah, sekarang diambil yang separuh, kan tinggal separuh. Tinggal separuh inilah, dengan energi yang separuh inilah nanti pada akhirnya juga akan sirna, pada akhirnya juga akan kembali kepada Tuhan yang memberikan hidup. Nah, itu arti sigaring nyawa. Jadi masa gambar hati ming separuh gitu. Nah, ini yang namanya atau artinya secara pengertian monogam seperti itu. Yang namanya garwo itu mesti monogam. Itu sigaring nyawa. Separuh menarik sekali pembahasan ini, jadi cukup simpel ya teman-teman sekalian. Mungkin ini waktunya udah mendekati habis, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya ya. Rahayu.